Nama aku Feisianto Budiman dengan NPM 241101023. Dan aku Balik Aulia dengan NPM 241101138. Sekarang kita mau wawancarai pelaku bisnis dari bengkel Dinolab XDD yang ada di Napar. Yuk ikutin keseruan kita. Yuk. Mungkin kita perkenalan dulu kali ya Om. Kita dari manajemen Unila, nama aku Balkis, nama teman aku Felis. Nah, kita di sini mau sedikit ngobrol-ngobrol tentang usaha yang Om jalanin nih. Tapi sebelum itu boleh perkenalan diri dulu Om. Oh ya, saya sini Bowo yang pemilik bengkel ini. Ini Nama usahanya Bengkel Dinolab ya Om? ya, Renewal XDD. XDB. Iya. Oke. Mungkin langsung aja ya Om, kita ngobrol-ngobrolnya. Boleh diceritain sedikit nggak sih Om, pertama kali Om bangun bengkel ini tuh pada tahun berapa? Terus kayak gimana bisa kepikiran, oh saya mau buka usaha bengkel nih gitu. Kalau bengkel ini berdiri tahun 2019 lah kalau nggak salah. Ya karena awalnya sih dari hobi otomotif dulu, dari zaman masih kecil ya, dengan otomotif main-main terus sempat kerja, habis itu resign dari kantor, pikiran dari hobi tapi yang bisa hasilin Cuan. cuan kan. Ya, akhirnya cobalah ke bengkel. Habis itu ya alhamdulillah sampai sekarang berlanjut. Kalau boleh tahu nih Om, kayak sebelumnya waktu zaman sekolah Om kayak ngambil SMK otomotif gitu atau enggak? Dulu enggak. Enggak. Jadi kalau soal berarti belajar itu Mm-mm. otodidak aja. Otodidak aja belajarin yang adalah dia kayak punya kendaraan sendiri, ya tarik sendiri, dicari rasa sakitnya apa, terus diobatin, jadi gitulah. Belajarnya dari kendaraan sendiri. Bengkel Om ini sendiri untuk mobil-mobil besar atau gimana Om? Atau motor juga bisa? Eh, Lebih tepatnya sih untuk mobil ya. Mobilnya mobil kecil, mobil kecil dan umum. Kalau untuk motor belum, tapi untuk sekarang karena itu teknologinya semakin maju, kayak untuk mobil besar itu sekarang sudah aman jadi sedikit harus belajar ke sana juga. Berarti kan usaha Om ini udah berjalan kira-kira 7 tahunan ya Om dari 2019. Terus juga belajar awalnya tuh Om otodidak sendiri, belajar sendiri, akhirnya buka usaha. Nah, untuk sampai 7 tahun ini kira-kira udah berapa karyawan yang Om rekrut gitu? Kalau karyawan ya sebenarnya sih berganti ya, ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang keluar. Kalau di total sih 50-an nyampe Om? enggak sampai. Enggak kok, enggak banyak, hanya 10 pun enggak sampai. Yang tetap itu nggak nyampe 10 ya? Berarti ya kurang lebih 10 lah ya Om gitu. Satu lagi nih pertanyaan dari aku, boleh tahu nggak sih Om, apakah bengkel Om ini memiliki aturan tertentu untuk karyawannya, terus untuk pelanggannya itu seperti apa gitu? Kalau aturan jadi karyawan, untuk aturan tuh karyawan. Untuk karyawan itu jadi ininya jujur aja ya, jangan kan bengkel itu kan sama konsumen dan pelanggan awam itu kan bisa dibilang banyak yang dibilang nakal kan. Jadi itu sebenarnya kan nggak semua bengkel kan, kalau ada hukum kan mengakali bahasanya yang tepat. Ya jadi ke karyawan itu bilang nggak, ya harus jujur edukasi itu aja, edukasi sama konsumen, terus dikasih tahu yang harus diganti ini nggak melulu tentang cuan gitu.
Jadi loyalitas pada pelanggan pun perlu ya Om? Iya itu perlu, karena ya kayak sekarang untuk lebih kayak remake sama daily test tuh, sebelum remake saya edukasi dulu ke konsumen bahwa remake itu begini manfaat dari remake apa, terus daily test itu gimana, dan jujur misalnya ada hal negatif yang harus dikerjakan, itu harus diterima resiko dengan konsumen itu sendiri. Kalau boleh tahu remake itu apa ya Om? Remake itu, jadi remake ECU. Remake ECU itu apa ya? Merubah sistem kerja dari pabrikan untuk lebih mengoptimalkan lagi si ECU untuk ke mesin. Oke Om. Jadi gimana dari Om sendiri untuk menerapkan etika bisnis ke karyawan gitu? Ya, misalkan kalau kerja kalian harus utamain kejujurannya, santun gitu. Lebih ke kejujuran, karena ya nggak jujur itu sekarang itu kan di sosmed bahaya ya. Di sosmed itu kan apalagi ulasan, wilayah, komenan itu kan netizen itu kan jahat kan. Dikit-dikit viral. Kalau kita nggak jujur, dibikin viral, rating jelek, ya bengkelnya sepi. Jadi balik lagi harus kejujuran. Kalau dari Om sendiri, ada nggak sih Om mengarahkan untuk karyawan beretika bisnis ke pelanggan itu seperti apa? Misalkan harus ramah ya, atau kita ada ciri khas sendiri gitu? Ya, salah satunya ya benar, itu harus ramah. Jadi ya konsumen nanya apa ya dijawab, dikasih tahu, terus ya jujur. Udah itu aja sih. Kalau misalkan dari Om sendiri, Om pernah ngerasa dilema nggak Om atau kebingungan misalkan ada karyawannya etika bisnisnya kurang gitu, dikasih tahu tapi tetap gak jujur, nggak sopan. Nah itu pernah sih ada beberapa case kayak gitu. Ya pilih konsumen atau bahasanya karyawannya toksik ya. Jadi yang mau nggak mau si karyawan yang toksik itu dikat. Kalau dari Om sendiri, kalau ketemu karyawan seperti itu, langsung ada kayak evaluasinya gitu nggak Om? Misalkan udah selesai beres kerja nih, kumpul, nanti Om evaluasiin, terus nanti kalau cara Om menanggulangi karyawan yang tadi kayak gitu tuh gimana Om? Jadi setelah bekerja ya, setelah kerja dengan attitude-nya yang kurang itu ya diomongin secara baik-baik. Tapi setelah misalnya sudah diomongin beberapa kali masih aja pun itu namanya karakter, berarti udah toksik, ya udah kerja gitu. Daripada merugikan usaha kita ya Om. Mungkin itu sih Om kalau pertanyaan-pertanyaan tentang etika bisnis. Tapi kalau dari Om sendiri ada nggak nih Om tips untuk kita anak muda kalau mau buka bisnis tuh gimana Awalnya nih. Cara kisah. Kalau untuk anak muda ya jadi intinya sih jujur ya, terus belajar, jangan pernah nggak belajar, karena pasti ada hal baru ya, terus harus kita belajar. Kalau kita nggak belajar, nggak ngikutin zaman, itu pasti ketinggalan ya. Contohnya kayak bengkel pun, kalau bengkel pun nggak ngikutin zaman, ketinggalan ya, dia stuck di situ aja kalau kita nggak belajar, nggak dimajuin. Mungkin itu aja Om pertanyaan dari kita. Makasih banyak ya Om udah membantu. Oke guys, jadi tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama pemilik bengkel dari Dynolab XTB. Seru banget kan guys. Oke, kalau gitu makasih banyak teman-teman semuanya. Bye-bye.